Mendapat tunjangan pensiun, tunjangan kinerja, serta fasilitas kesehatan sangat menarik, bukan? Ya, tentu sangat menarik. Hal inilah yang menjadikan banyak orang bersemangat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Namun, menjadi PNS tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk menjadi PNS harus melalui seleksi yang ketat dari pemerintah. Seorang PNS diharapkan menjadi seorang abdi negara yang mempunyai integritas, cerdas, serta berkomitmen pada penugasannya. PNS di era kolonial. Dalam sejarah, mencatat bahwa pekerjaan abdi pemerintah sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Mereka adalah kalangan bumiputra yang dipekerjakan oleh Belanda untuk membantu segala aktivitas pemerintahan kolonial. Pekerjaan itu baik administrasi ataupun pekerjaan kelas bawah untuk mengurusi negara jajahan. Intinya, mereka yang dipekerjakan oleh kolonial berstatus sebagai pegawai kelas bawah yang sebelumnya harus mendapat kepercayaan dari pihak kolonial. Ketika kependudukan Jepang, pegawai yang sebelumnya dipekerjakan oleh Belanda otomatis langsung terintegrasi di bawah pendudukan Jepang. Hal ini senada ketika Indonesia merdeka. Pegawai yang berada di bawah pemerintahan Jepang langsung berada di bawah pemerintah Republik Indonesia. Mereka ini yang nantinya akan terhimpun dalam satu wadah khusus. PNS zaman Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru mulai berkuasa, Soeharto mulai menata pemerintahan yang ada. Tak luput dari pantauannya adalah mengenai pembentukan sebuah wadah untuk menghimpun pegawai Republik Indonesia. Pada tanggal 29 November 1971, terbentuklah wadah untuk itu dengan nama Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri. Wadah ini menghimpun pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai BUMD, serta perusahaan dan pemerintah desa. Walaupun pada dasarnya untuk menghimpun pegawai dari berbagai instansi, Korpri sering dikaitkan dengan PNS, kedudukan dan kegiatan Korpri tak terlepas dari kedinasan. Harian Kompas edisi 2 Desember 1971 menjelaskan, pembentukan Korpri bertujuan untuk menghimpun berbagai pegawai dari beberapa instansi dalam satu wadah yang nantinya ikut memantapkan stabilitas politik dan sosial. Selain itu, Korpri dibentuk untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pembangunan dan pelajaran masyarakat. Namun, pembentukan Korpri justru menjadi sorotan. Alih-alih menjadi organisasi yang menghimpun seluruh pegawai negeri di seluruh Indonesia, Korpri justru dinilai menjadi alat politik Soeharto. PNS kini. Sejak era reformasi, media kompas.com pada tanggal 20 September 2018 memberitakan cara pandang PNS terhadap pemerintahan diubah. PNS yang sebelumnya dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah harus bisa menjadi seorang abdi negara yang netral dan bebas dari kepentingan partai politik. Dalam rangka menjamin kenetralan itu, seorang PNS tidak diperkenankan untuk bergabung menjadi anggota partai politik. Apabila ingin bergabung dengan partai politik, maka PNS harus melepaskan status kepegawaiannya. Selanjutnya, pada tahun 2014, PNS menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN bersama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara itu, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Secara singkat, bisa dipahami bahwa PNS adalah pegawai tetap, sedangkan P3K adalah pegawai yang bekerja sesuai dengan jangka waktu tertentu. Itulah sejarah singkat dari Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Sekian dari kami dan terima kasih.